Halo Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya akan berbagi praktik baik terkait proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas 9. Nah, untuk memulai pembelajaran seperti biasa, saya ajak anak-anak untuk melakukan doa bersama agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Dan saya sendiri merupakan guru bahasa Indonesia. Nama saya adalah Niluh Ratna Sapitri dan saya bertugas di SMP Negeri 3 Pusungbiu. Nah, pada kegiatan pembelajaran hari ini saya mengagendakan bahwa siswa dari kelas 9 ini, yaitu kelas 9A, akan melakukan sumatif atau kita kenal dengan istilah ulangan harian Bapak Ibu. Nah, sebelum kita memulai ulangan ini, saya ajak anak-anak untuk berdiskusi sebentar, menanyakan terkait kesiapan belajar mereka, serta menjelaskan sedikit terkait strategi pembelajaran yang akan saya gunakan untuk mempermudah aktivitas pembelajaran hari ini. Nah, di sini saya menggunakan strategi pembelajaran station rotation untuk mendukung aktivitas ulangan atau sumatif saya Bapak Ibu, dan strategi tersebut adalah salah satu strategi yang digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saat ini saya meminta sebagian siswa untuk keluar, sedangkan untuk siswa dengan nomor absen 1 sampai dengan 10 tetap berada di dalam ruangan. Baik Bapak Ibu, jadi setelah sebagian siswa keluar ruangan, saya meminta untuk siswa yang ada di depan saya ini memenuhi tempat duduk yang berada di depan, agar tempat duduk di depan terisi secara penuh karena saya akan membagikan lembar soal kepada 10 siswa tersebut. Dan di sini saya sedang mengatur posisi duduk mereka, Bapak Ibu, agar sesuai dengan strategi yang saya gunakan. Nah, selanjutnya saya sudah siap untuk membagikan soal untuk masing-masing siswa, yang mana masing-masing siswa tersebut mendapatkan soal-soal yang berbeda. Dengan jumlah soal dari masing-masing siswa adalah sebanyak 2 soal. Dan sekarang saya menjelaskan atau memerintahkan kepada seluruh siswa untuk membuat identitas atau menulis identitas pada sebuah kertas, dan juga saya meminta mereka untuk menuliskan nomor 1 sampai dengan 20. Karena jumlah soal secara keseluruhan adalah sebanyak 20 soal. Nah, di sini saya sudah mulai membagikan soal Bapak Ibu, dan saya percepat saja Bapak Ibu. Nah, di sini saya membagikan soal untuk masing-masing siswa seperti yang saya katakan tadi, yaitu 2 soal. Sehingga dengan jumlah siswa 10, total keseluruhan soal yang saya bagikan adalah sebanyak 20 soal. Dan untuk soal ini Bapak Ibu, saya klasifikasikan menjadi 3 level, yaitu level rendah atau low, kemudian level sedang atau moderate, kemudian level sulit atau hot. Setelah saya selesai membagikan soal, di sini saya menjelaskan aturan serta tata tertib dalam melaksanakan ataupun mengikuti kegiatan sumatif ini. Jadi saya menjelaskan kepada seluruh siswa agar membaca soal dengan baik-baik, yang mana nomor soal yang mereka dapat harus disesuaikan dengan nomor lembar jawaban mereka agar tidak mengalami kekeliruan di dalam proses pemeriksaan jawaban. Nah, di sini saya menjelaskan alur perpindahan mereka Bapak Ibu, karena aktivitas ini
menggunakan atau membutuhkan pergerakan siswa. Jadi, saya berikan siswa waktu 3 menit untuk menyelesaikan kedua soal tersebut. Setelah itu, secara bersamaan siswa akan berpindah tempat duduk Bapak Ibu, namun soal tetap berada di meja masing-masing. Yang pindah hanyalah siswa. Dan mereka ini akan pindah secara bersamaan. Dan sekarang mereka sudah memulai untuk menjawab soal secara bersamaan dengan durasi yang sudah saya tentukan. Nah, di sini saya selalu memperhatikan waktu Bapak Ibu karena harus sama untuk setiap soal, perpindahannya harus memiliki durasi yang sama, yaitu 3 menit. Dan di sini jika saya bilang pindah Bapak Ibu, maka siswa dengan serentak pindah tempat duduk mengikuti alur perpindahan yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, sedikit saya jelaskan di sini terkait strategi yang saya gunakan ini, Bapak Ibu. Jadi, strategi station rotation ini adalah salah satu jenis strategi pembelajaran berdiferensiasi yang mana kita menyediakan pos-pos untuk siswa kunjungi dengan berbagai topik permasalahan yang dalam aktivitas ini permasalahan mereka adalah soal-soal yang berbeda untuk mereka kerjakan secara bertahap dan juga berurutan Bapak Ibu. Nah, keunggulan dari strategi ini Bapak Ibu tentu yang pertama adalah siswa tidak bisa melakukan kegiatan mencontek atau berperilaku curang dalam ujian karena kita sudah membatasi jumlah mereka dan soal yang mereka dapatkan juga berbeda-beda. Selain itu juga, kita juga bisa lebih memaksimalkan dalam melakukan pengawasan Bapak Ibu, dan dalam hal ini juga kita memberikan kesamaan serta kesetaraan untuk seluruh siswa, baik dari segi waktu pengerjaan, kemudian dari segi level soal, dan juga dari segi ketepatan waktu Bapak Ibu. Namun ada juga Bapak Ibu kelemahan dari strategi ini ya Bapak Ibu. Ya, saya rasa kelemahannya hanya satu Bapak Ibu. Kita perlu waktu lumayan panjang ya untuk menyelesaikan seluruh siswa dalam satu kelas. Berbeda kalau misalnya jumlah siswanya sedikit. Tapi untuk di kelas saya karena jumlah siswanya itu adalah 32, maka saya membagi sesi ujian ini menjadi 3 sesi. Ada sesi pertama, sesi kedua, dan selama ujian saya juga aktif dalam mengawasi serta mengamati bagaimana siswa menjawab soal karena saya juga khawatir takutnya ada kesalahan di dalam mengerjakan soal. Nah, Bapak Ibu, jadi terkait strategi ini juga perlu saya sampaikan bahwa nanti dari hasil evaluasi setelah mereka selesai mengikuti sumatif ini, kita akan menemukan variasi nilai dari para siswa Bapak Ibu. Karena seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mereka untuk mengikuti aktivitas sumatif ini mereka tidak bisa bekerja sama dan benar-benar murni mengandalkan kemampuan mereka masing-masing. Nah, aktivitas ini kurang lebih saya memerlukan waktu yaitu
3 jam pembelajaran Bapak Ibu untuk menuntaskan semua sesi, dan terakhir saya juga bisa melanjutkan ke evaluasi atau penilaian dari hasil sumatif yang sudah dikerjakan. Nah, jika kita sudah selesai mengikuti sumatif ini Bapak Ibu, di perpindahan yang terakhir, yaitu perpindahan yang ke-10 Bapak Ibu, kita bisa langsung meminta anak-anak untuk mengumpulkan lembar jawaban mereka. Nah, di sini saya melihat beberapa siswa nampak keluar dengan raut wajah yang lemas dan pusing Bapak Ibu. Mungkin mereka juga merasa kesulitan dengan beberapa soal yang sudah saya berikan. Nah, selesai sesi ujian, tahapan terakhir adalah melakukan evaluasi bersama Bapak Ibu, karena saya tidak suka menunda-nunda nilai siswa, jadi saya lakukan penilaian di hari itu juga. Nah, saat ini saya sedang menginput nilai dari hasil sumatif siswa setelah saya melakukan pembahasan bersama terkait soal-soal yang sudah dikerjakan siswa tadi. Dan di sini siswa nampak sangat senang sekali terkait hasil dari sumatif yang mereka kerjakan. Nah, jadi cukup sekian Bapak Ibu yang bisa saya bagi. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi alternatif pembelajaran di kelas Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih dan sampai jumpa.